ternyata dari cedera kepala ini bisa kemana-mana. Bisa, betul sekali. Jadi kepala ini kita anggap aja sebuah prosesor yang menjalankan sistem di dalam sebuah mesin komputer misalkan. Nah kalau misalkan prosesornya mengalami permasalahan, maka kerja dari sebuah komputer ini menjadi tidak optimal. Bahkan mungkin bisa nggak nyala laptopnya, gitu kira-kira. Jadi penting banget ya, kalau kita mengalami cedera, benturan atau apapun itu langsung periksakan ke ahlinya. Karena ya itu tadi seperti dokter mention di awal, kadang kita nggak tahu nih dok ya, terlihat secara fisiknya mungkin ya cuma lebam aja. Atau cuma ada goresan aja, tapi ternyata kalau diperiksa lebih menyeluruh lagi, lebih komprehensif lagi, bisa terjadi yang lebih fatal di dalam dan itu harus ditangani ya dok ya. Kalau misalnya enggak. Jadi memang kita punya banyak kasus juga. Jadi ada beberapa dari sebaran kasus bahwa ada beberapa kasus yang memang tidak bisa kita lakukan operasi, misalkan keterlambatan. Ketika datangnya sudah terlambat, maka prognosisnya itu sama dioperasi dan tidak dioperasi. Ujung-ujungnya adalah kematian. Maka kita biasanya tidak menempuh lagi jalur operasi. Kalau masih oke dalam range bisa dioperasi, terkadang fungsinya yang tidak kembali. Jadi operasi ini hanya di level life saving, tapi untuk mengembalikan fungsinya tidak lagi. Ini juga lumayan banyak. Jadi ancaman tentang kematian sudah teratasi. Kemudian kita lihat, ternyata tangannya masih lumpuh, sisi sebelah kanan, kakinya yang sisi sebelah kanan juga masih lumpuh. Nah ini kan tergantung dari sel itu mau regenerasi atau mengembalikan fungsinya, memperbaiki dirinya. Nah ini nggak ada yang bisa dictate yang tadi saya ceritakan. Nah kebanyakan angkatan dengan usia bekerja aktif, ini sering kejadian seperti ini. Maka harus berhenti bekerja, harus dirumahkan dan lain sebagainya karena tidak vital kembali untuk bekerja, tidak legit ya untuk bisa kembali bekerja. Nah ini bahaya. Nah untuk pekerja yang aktif di satu angkatan itu bakal kita akan hitung. Wah ternyata dari misalkan ada 100 orang, dari 100 orang terjadi kecelakaan kurang dari 10% misalkan. Tapi kan itu akan menjadi beban seumur hidup. Bukan hanya untuk perusahaan tempat bekerja, tapi keluarga kan harus menemani, membantu, mungkin perlu memberikan makan, mandi dan lain sebagainya. Kalau dia masih mungkin bisa duduk dan berdiri, tapi kalau hanya berbaring total dalam 24 jam, pada akhirnya kualitas hidup ya dok ya, yang tidak berfungsi dengan baik ya. Makanya dari tadi dokter tuh selalu berpesan, kalau bisa jangan sampai terjadi, ya kan? Betul. Terus gimana dok? Maksudnya kita jaga-jaganya nih, pencegahannya nih buat Sobat IMC nih seperti apa nih? Memang saya pernah juga memberikan beberapa kiat-kiat ya. Yang pertama adalah selalu berpikiran positif, ini paling penting. Yang kedua bekerjanya selalu fokus. Terkadang memang ketika kita berangkat bekerja, ini mau berangkat ke kantor nih gitu ya. Tapi pikiran kita nih ke kanan ke kiri mikirin yang lain. Akhirnya di jalanan itu menjadi tidak fokus dan ya mungkin tidak aware terhadap segala macam ancaman gitu ya. Mungkin ada yang mobil ngerem mendadak atau motor datang tiba-tiba dari kiri dan kanan. Yang ketiga adalah selalu menggunakan peralatan-peralatan standar untuk melindungi diri. Terkadang kita kan cuman ke warung depan saja sebentar. Ternyata yang dekat itu yang bermasalah. Kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi ketika kita masuk ke dalam area jalan raya ya. Jadi persiapkanlah walaupun hanya hal-hal kecil mungkin, tapi kita tetap sudah prepare yang terbaik. Oke deh. Dokter Bintang terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah menguak Cela. Iya. Ya memberikan informasi lah ya buat Sobat IMC seputar cedera kepala, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan Sobat IMC jangan lupa kalau pengen tahu jadwalnya Dokter Bintang di Rumah Sakit IMC Cibitung bisa cek di mobile apps IMCare atau juga di websitenya IMC. Dan jangan lupa juga untuk selalu update informasi terbaru di sosial medianya IMC ya. Ada di bawah sini, ada Instagram, ada YouTube dan juga TikTok. Oke, saya Leni Diandra untuk IMC Podcast Corner. Dokter terima kasih banyak, kita ketemu lagi lain waktu mudah-mudahan ya. Oke, sampai jumpa.